menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita yang semakin tidak menentu, dan bahkan saling ingat mengingatkan itu tetap menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan ketika suasana kehidupan kita dalam keadaan menang dan dalam keadaan jaya. Karena tentu bagi kita nasihat itu, saling ingat mengingatkan itu adalah salah satu ibadah. Kalau ada disebutkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan karena peringatan itu adalah bermanfaat untuk orang yang beriman. Ini sebuah ayat yang mengingatkan kepada kita, berarti orang yang beriman pun harus tetap diingatkan, apalagi yang belum beriman. Dan bahkan orang yang beriman itu harus senantiasa diingatkan agar supaya dia tetap bisa menjaga dan mempertahankan keimanan. Karena ikhwan fillah, sejak manusia dilahirkan ke muka bumi ini, kita sudah sama-sama tahu bahwa di dalam hati manusia itu Allah telah menanam iman. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang lahir dia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam dan dalam keadaan beriman kepada Allah. Ditanamnya iman di dalam hati manusia oleh Allah sejak manusia itu dilahirkan, karena Allah ingin mengantarkan manusia itu untuk menggapai kehidupan yang baik di dunia dan menggapai kehidupan yang baik di akhirat. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan kehidupan yang baik bagi orang. Kehidupan yang baik tentu merupakan keinginan setiap kita. Kemudian ayat yang lain Allah mengatakan walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka akan berada di dalam surga untuk selama-lamanya. Dua ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa ditanamnya iman di dalam hati kita oleh Allah, karena Allah ingin mengantarkan kita untuk menggapai kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Hanya tentu saja kebaikan itu akan berbanding lurus dengan kualitas iman yang kita miliki. Karenanya tugas kita yang paling pertama dan paling utama adalah menjaga iman itu. Iman yang Allah tanam di dalam hati kita sejak kita dilahirkan ke muka bumi ini harus kita jaga, harus kita pelihara, harus kita tumbuh kembangkan. Kenapa iman itu harus dijaga? Karena ada iman itu yang kemudian mati. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang membunuh iman yang ada di dalam hati anak itu, sehingga dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, dan menjadi Majusi. Kata lainnya, orang yang imannya mati, maka dia pun tidak akan pernah bisa mendapatkan kehidupan yang baik di dunia, dan dia tidak akan mendapatkan kehidupan yang baik. Karena dua ayat tadi yang akan mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat itu hanyalah orang-orang yang bisa menjaga dan memelihara iman itu, yang di dalam hatinya imannya itu tetap hidup, tumbuh dan berkembang.
Tapi ketika iman itu mati, maka berarti dia tidak akan mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Hanya yang sering menipu kita, setan menggelincirkan kita. Seringkali kita tertipu oleh pandangan mata. Dan ini adalah merupakan salah satu cara setan untuk menyesatkan kita, untuk membelokkan kita. Karena seringkali mata kita itu melihat sebelah rumah saya itu bukan sebelah, berarti imannya mati. Tapi kok rumahnya bertingkat, mobilnya berbilang, uangnya banyak, posisinya tinggi. Ini yang sering mempengaruhi dan merusak hati kita. Padahal pandangan mata itu memiliki keterbatasan, dan bahkan kita bisa tertipu oleh pandangan mata itu. Contoh yang sederhana, 1 gelas air putih. Kemudian kita masukkan ke dalam air itu pensil. Kemudian kita lihat dari samping, pasti kita akan melihat pensil itu patah. Kelihatannya seperti patah. Padahal pensil itu tidak patah. Ini menunjukkan keterbatasan mata kita di dalam memandang. Peristiwa Siti Hajar berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu adalah menunjukkan tentang keterbatasannya mata. Ketika Ismail menangis kehausan, dilihat di sana ada air. Dia lari ke sana, ternyata yang ada bukan air, hanya fata morgana. Fata morgana itu terlihat seperti air tapi bukan air. Ketika mau lihat ke sebelahnya, ternyata di Bukit Marwah itu yang ada air, lari lagi. Nah, kita sering terpengaruh di dalam kehidupan ini adalah oleh pandangan mata kita. Itu awal yang sering mempengaruhi diri kita. Ada seorang anak muda, berulang kali dia datang ke Indonesia. Dia asalnya Belanda. Dia anak orang yang kaya, dan dia dari keluarga terpelajar. Anaknya. Dia bercerita kalau dia kembali ke Belanda, hari ini sampai di Belanda, besok sudah masuk rumah sakit. Hampir semua rumah sakit terkenal di Belanda dia masuk. Dan hampir semua dokter yang memeriksa itu mengatakan Anda tidak sakit. Tapi dia merasa sakit. Kata dia, tapi kalau saya datang ke Indonesia, kemudian saya bertemu dengan orang-orang Islam, kok saya merasa tenang. Hati saya merasa tenang, hati saya merasa tentram. Itulah setelah sekian kali dia dan sekian lama perjalanan hidupnya seperti itu, kemudian dia menyatakan diri masuk Islam di Bukit Tinggi. Dan kemudian dia merasakan ketenangan. Kita sering terpengaruh melihat Amerika, melihat Eropa, negara maju, negara modern, dan seterusnya. Dan kemudian kita berkesimpulan karena pandangan mata itu, mereka adalah orang yang senang, mereka adalah orang yang bahagia. Itu keliru. Jangan dikira turis-turis yang datang ke sini itu adalah orang yang uangnya berlebih. Tidak sedikit di antara mereka ada yang tukang cuci piring di restoran, ada yang tukang bersih WC di hotel, untuk bisa mendapatkan uang dan kemudian dia menabung
kemudian datang ke Indonesia. Apa yang dia cari? Ketenangan dan kebahagiaan. Karena mereka yang hidup di negaranya dari sisi materi sudah cukup, dari sisi ilmu sudah cukup, tapi ada sesuatu yang hilang dari diri mereka adalah ketenangan dan ketenteraman. Makanya ketika tahun 80 saya ke Pantai Senggigi, dan di Pantai Senggigi itu belum ada apa-apa, baru Senggigi di Lombok itu baru membebaskan tanah-tanah saja. Saya datang ke situ karena ada orang yang tanahnya dibeli oleh pengembang itu dengan jumlah yang sangat banyak. Sementara uang yang pernah dia lihat, bukan dia punya, pernah dia lihat yang paling besar itu cuma 50.000. Tanahnya dibeli orang, dia punya lebih dari 2 miliar. Dia bingung sampai kemudian dia kubur uang itu karena saking nggak ngertinya. Jadi banyak uang semakin tidak bahagia sekarang. Mau tidur takut uang dicuri, pertamanya dijadikan bantal sama dia uang itu. Ternyata takut juga dikubur. Padahal ketika dia tidak punya uang, ya tidur aja, nyenyak aja, nggak ada pikiran apa-apa. Akhirnya kita datang dengan tuan guru ke sana, kemudian kita menasihati dia, kemudian kita kasih tahu bahwa uang sekian ini digunakan untuk membeli tanah dekat pondok, dan dia biar membuat rumah dekat pondok itu karena tanah dia di sana sudah nggak ada lagi. Kemudian ini untuk naik haji dan ini taruh di bank. Baru sepertinya dia mendapatkan solusi. Pada saat kami berkunjung itu, saya mengatakan kepada tuan guru, mestinya kita ambil satu posisi di sini, satu tempat, dan kemudian di tempat itu kita tayangkan dakwah-dakwah Islam. Sebab saya katakan, orang-orang turis yang datang ke tempat ini nanti itu bukan orang-orang yang kelebihan uang, tapi orang-orang yang mencari ketenangan. Karena di negaranya dia sudah tidak mendapatkan ketenangan lagi. Yang kalau kita kaitkan dengan ayat tadi, karena dia imannya sudah mati. Tapi ada juga iman itu, dia tidak mati, tetapi dia layu. Iman yang layu itu artinya iman yang hidup segan mati tak mau. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Dan kalau kita perhatikan, kebanyakan umat kita sekarang ini, bahkan naudzubillah, jangan-jangan termasuk kita di dalamnya, itu adalah iman yang naik turun. Yang saya sering istilahkan, kalau tanggalnya tanggal tua, imannya naik. Tapi kalau tanggalnya tanggal muda, imannya turun. Kalau datang bulan Ramadan, imannya naik. Masjid-masjid penuh. Jangankan taraweh, subuh saja penuh. Karena imannya lagi naik. Tapi kalau sudah semakin ke ujung, apalagi masuk ke bulan Syawal, coba aja kita lihat di masjid-masjid kita. Paling banyak 3 saf. 3 saf itu paling banyak. Yang pertama Safruddin, yang kedua Safiuddin, yang ketiga Safi'i. Cuma 3 saf saja. Padahal seperti yang saya sampaikan oleh Ustaz Aris tadi, mengutip satu ayat, subuh itu memiliki nilai strategis. Keberhasilan Erdogan di dalam memimpin Turki, yang pertama dia tidak membangun dengan uang pinjaman. Dia membangun dengan 2 gerakan. Gerakan salat subuh berjamaah dan gerakan infak.
Dua ini dilakukan oleh Erdogan, tentu infak yang terkumpul tidak banyak. Tetapi dari yang tidak banyak itu plus barokah. Itulah yang kemudian mampu merubah Turki. Karena dulu Turki itu termasuk negara yang paling kotor, negara yang paling terbelakang. Uangnya enggak ada harganya. Itu satu gelas kecil kopi 1 juta uang Turki pada waktu itu. Yang namanya negara paling kotor Turki. Tapi kalau kita sekarang datang ke Turki, di jalanan itu untuk bisa menemukan 1 daun saja yang jatuh sulit. Untuk menggambarkan bagaimana bersihnya Turki. Nilai tukar uangnya semakin menguat. Karena itulah Turki ingin masuk ke Eropa. Eropa nggak mau terima. Karena Turki itu separuh Asia. Negaranya itu separuh masuk ke Eropa. Eropa nggak mau mengakui. Jangan-jangan Asia jadi negara sendiri saja. Tentu dengan segala kekurangan juga ada. Tapi ini gambarannya. Padahal ikhwan fillah, iman itu sebaiknya jangan naik turun. Saya sering mengatakan kalau kita belum mampu menaikkan iman kita, biarlah kita bertahan pada posisi itu, tapi jangan turun. Sebab manakala iman kita itu naik turun, kecenderungan turunnya lebih besar daripada kecenderungan naik. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu. Orang yang iman kufur, iman lagi kufur lagi, kata Allah, aku tambahi kekufuran. Sekali lagi saya ingin mengatakan, ketika kita mencoba melihat kebanyakan umat kita, bahkan naudzubillah, jangan-jangan kita termasuk di dalamnya, yang imannya naik turun. Padahal ayatnya tegas mengatakan kalau iman itu naik turun, kecenderungan turunnya lebih besar dibandingkan dengan kecenderungan naik. Karena ini melanda kebanyakan umat Islam. Tentu kita harus pahami apa sih yang menjadi penyebab utama naik turunnya iman seseorang. Tentu penyebabnya banyak. Tetapi saya garis besar 2 penyebab utamanya. Yang pertama, manakala virus cinta dunia merasuk ke dalam hati orang. Saya agak sering berbicara tentang cinta dunia ini karena cinta dunia yang di dalam bahasa Rasulullah disebutkan dengan penyakit wahan, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Ini adalah satu penyakit yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah akan menimpa umatnya di akhir zaman. Kalau Rasulullah jauh-jauh hari sudah mengkhawatirkan akan menimpa umatnya di akhir zaman, maka berarti penyakit ini adalah penyakit yang merusak dan menghancurkan. Dan ketika kita melihat di lapangan, terasa oleh kita, walaupun kita tidak pernah tahu siapa pelakunya, tapi yang pasti adalah orang yang tidak senang kepada Islam. Kehidupan kita sekarang ini lebih banyak mendapatkan rangsangan-rangsangan keduniaan.
Kalau ini yang dikembangkan oleh musuh-musuh Islam, sepertinya musuh-musuh Islam itu sangat paham. Karena ini penyakit yang dikhawatirkan oleh Rasulullah akan menimpa umat yang di akhir zaman, maka berarti ini adalah penyakit yang menghancurkan. Itulah yang kemudian mereka kembangkan. Saya pernah marah ketika anak saya menjadi juara di pesantren, kemudian mendapatkan hadiah uang 200.000. Saya tidak memasalahkan soal 200.000, tapi yang menyebabkan saya marah karena dengan diberikan hadiah uang, maka secara tidak langsung sedang menanamkan jiwa materialis. Kan kalau di pondok itu pantasnya kasih sajadah, sorban atau kitab yang mungkin harganya nggak sampai 200.000, itu akan lebih bermakna. Secara seluruh kan sering saya katakan, kita dari sejak SD saja itu sudah ditanamkan jiwa materialis untuk cinta dunia ini. Pelajaran matematika, 1 kursi ditambah 1 kursi sama dengan 2 kursi. Hitungan psikologis dengan menggunakan lambang yang dekat dengan anak itu, yang akrab dengan anak itu, maka akan cepat anak itu untuk mengingatnya. Itu tidak salah. Tetapi dengan menyebutkan 1 kursi ditambah 1 kursi, 2 kursi, 1 mobil ditambah 1 mobil, 2 mobil, ini penanaman jiwa materialis. Sehingga udah gede pun berebut kursi aja. Karena memang sejak kecilnya diajarin itu. Sudah gede pun ukuran keberhasilan itu kalau sudah punya mobil. Ini direka. Dan ini melanda kehidupan. Penanaman jiwa materialis. Dan tidak terkecuali ini pun akan menimpa para dai dan praktisi dai. Saya pernah dalam satu pertemuan dai, saya mengatakan bahwa landasan dakwah itu harus ikhlas. Ada suara yang bunyi, dia mengatakan ikhlas itu kan tidak berarti lapar. Maka saya berpikir dai itu harus belajar lagi. Dia mengatakan ikhlas itu tidak berarti harus lapar. Ini berarti meragukan tentang nilai keikhlasan. Di satu sisi, bahwa dengan ikhlas itu saja belum tentu Allah akan memberikan makan. Kita masih bisa kelaparan. Di sisi lainnya, berarti dai itu sudah terkontaminasi dengan pola pikir materialis. Dan inilah yang melanda kehidupan kita sekarang ini. Kalau di Indonesia banyak orang yang meninggalkan syariat Islam itu, tidak melaksanakan perintah Allah itu karena miskin. Di Saudi Arabia mereka banyak meninggalkan agama itu karena kaya. Ini yang melanda. Dan kita tidak pernah berinisiatif untuk melakukan perlawanan. Karena mereka datang itu dengan sesuatu yang memang kita pun memerlukan. Mereka bungkus, mereka kemas
dengan bungkusan yang rapi, tetapi sebenarnya isinya membahayakan kita. Ini yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, zuhrufal qawli ghurur. Jadi untuk merusak kita itu mereka selalu menyampaikan ucapan-ucapan yang indah untuk menipu. Jadi untuk menipu. Satu kali ketika saya bertamu di rumah seorang kawan yang juga dai, ketika kita sudah ngobrol tiba-tiba datang yang ketiga, dia datang bawa Vespa butut. Nah yang punya rumah itu menyambut kedatangan Ustadz yang pakai Vespa itu sambil dia mengatakan, ya kalau ente pergi ke pengajian bawa Vespa kayak gini paling 50.000. Udah lebih baik ente kredit mobil. Kalau ente datangnya pakai mobil nggak mungkin dikasih 50. Itu dai kondang. Berarti dia menjadikan dakwah itu sebagai sumber penghasilan. Kalau dia menjadikan sebagai sumber penghasilan, sumber kehidupan, maka mungkin dia akan tercapai itu, tetapi tidak akan mampu memberikan ketenangan di dalam hidup. Tetapi di sisi lain, ketika di Lombok saya mengisi pengajian, ada 30 dai yang dikelola oleh Nurul Hakim. Gajinya sebulan 100.000. Tetapi ketika ngaji dengan saya, itu nggak ada yang pegang pulpen, nggak ada yang pegang buku, laptop. Sampai saya tanya, gaji kalian 100.000, kok punya laptop? Saya aja nggak punya. Dari mana? Kata mereka, dikasih dari jamaah Ustaz. Maka saya periksa satu-satu, benar. Semua mereknya Casio. Casio orang. Nah, ini menggambarkan kepada kita ada sebuah nilai yang harus tumbuh di dalam diri kita, adalah bagaimana kita menjaga dan memelihara iman. Oleh karenanya saya sering mengatakan bahwa di era reformasi dakwah kita diberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Beda dengan Orde Lama, dakwah kita terkendala. Beda dengan Orde Baru, dakwah kita terkendala. Di era reformasi ini dakwah kita bebas sebebas-bebasnya. Tapi bebasnya dakwah itu seperti mereka kemudian melakukan kanalisasi. Ada yang digeserkan ke kanan, ada yang digeserkan ke kiri. Dakwahnya tidak dihalangi. Tetapi dakwah itu kemudian tumbuh menjadi sesuatu yang menjanjikan akan memberikan ketenangan dalam hidupnya. Karena dengan dakwah itu dia akan bertaburan dengan uang. Maka terjadilah kemudian transaksi. Ketika saya berada di Bengkalis, Riau, ada pelatihan dai, tiba-tiba orang Pemda datang menemui saya, minta agar supaya saya mengisi tabligh akbar berkaitan dengan ulang tahun Kota Bengkalis. Kalau suruh ceramah, dalam hati saya siapa takut. Selesai ceramah, saya diantar lagi oleh kepala kesranya itu. Di tengah jalan dia cerita kepada saya, sebenarnya Ustaz,
kami ini sudah deal dengan seorang mubaligh dari Jakarta. Kami sudah bikin MOU. Bayaran dia sekian, pengantarnya sekian, hotelnya bintang 5, kemudian pesawatnya bisnis kelas. Tapi seminggu yang lalu kata dia mengajukan syarat baru. Dan syarat barunya itu dia minta dari Pekanbaru ke Bengkalis itu disiapkan helikopter. Karena kata dia, saya nggak kuat kalau naik laut speedboat. Ya kan nggak mampu. Dan sewanya itu dia berangkat ke situ, kemudian helikopternya nunggu di situ, 1 jam dia ceramah, naik helikopter lagi pulang. Jadi nggak usah pakai hotel, saya pulang saja. Tapi kan kemudian jadi lebih gede dari hotel pesawat itu. Makanya kami bersyukur, Ustaz ada di sini, bisa menggantikan. Saya bilang kalau Bapak ngasih taunya dari awal, saya juga mau pasang harga. Saya kan ngasih taunya sesudah selesai ngaji. Saya ini adalah sebuah. Karena saya yakin yang namanya dai, yang namanya pendukung dakwah, yang terlibat di dalam gerakan dakwah, semuanya akan sanggup menghadapi ketika tantangan itu datangnya dari luar. Mau Kristen kayak, mau Yahudi, mau apa, dia siap menghadapi. Tetapi banyak yang kemudian gagal ketika tantangan itu datangnya dari dalam. Kadang-kadang terjadinya sederhana. Ketika kita selesai pengajian, berdiri di depan sana, menunggu angkutan umum. Tiba-tiba lewat mobil Innova, kemudian berhenti di depan kita. Dia buka kaca, ternyata di dalam itu teman kita, satu kelas sama kita. Kata dia mau kemana? Mau pulang? Saya antar. Karena dia naik, kan mulailah ngobrol. Apa kegiatan ente sekarang? Dia cerita, ya ada usaha kecil-kecilan. Bisa saja kemudian dalam hati dari itu muncul. Nggak ada orang yang tahu. Muncul pikiran, mungkin saya salah jurusan. Kawan saya satu kelas sudah pakai Innova. Karena dia ada usaha. Saya ngaji mulu. Itu tantangan dari kita. Terlebih lagi, kalau kemudian sampai ke rumah, ketika kita mau makan, yang ada cuma tempe, apa nggak ada yang lain? Yang bagaimana yang lain? Uangnya juga cuma cukup untuk tempe. Ini adalah tantangan dari dalam. Tantangan dari dalam. Dan ini cerita saja. Pada waktu itu, saya dan istri itu cuma punya uang 50.000 untuk makan hari itu. Tiba-tiba ada orang yang memerlukan uang sejumlah itu. Saya kasih. Udah langsung mulut istri itu mingkem. Cuma segitu untuk makan. Akhirnya saya cuek aja, saya pergi aja. Qadarullah, sampai di kantor itu datang kawan, udah lama gak ketemu, ngasih duit 500.000. Begitu pulang, saya kasih sama istri ini. Yang membuat kamu cemberut itu, ini hasilnya. Jadi saya bilang kalau rugi bisa komplain dan ini kata yang kita berikan pagi tadi 50.000 ini dapatnya 500.000. Allah gerakan hati. Makanya sejak itu dia nggak pernah lagi cerita soal apa yang seperti itu gitu ya. Tapi saya juga tahu diri kalau tempel lagi ya memang kuatnya. Cuma dia nggak pakai ngomel lagi gitu. Nah ini adalah kenyataan.
Orang mungkin menduga, dan hampir setiap hari SMS. Ada yang minta ini, adalah yang orang tuanya meninggal, macam-macam. Dan bahkan Yusuf Mansur, ketika kawan di Makkah itu, perwakilan budaya di Makkah itu bercerita tentang rumah saya, Yusuf Mansur nggak percaya. Nggak percaya saya, masa rumah Kiai Suhada kayak begitu. Enggak. Saya udah ke situ. Kenapa? Dalam bayangan dia yang namanya ketua umum itu, fasilitas rumah, mobil. Makanya kita kadang-kadang udah gede nama dulu gitu, tapi kemampuan. Tapi saya pikir mudah-mudahan jadi doa orang saja. Nah ini kenyataan-kenyataan. Maka oleh karena itu, kita harus terus-menerus menjaga dan memelihara iman. Godaan itu akan terus datang silih berganti. Tetapi yang tidak boleh kita lupa, ujian, cobaan, godaan yang datang menemui kita, yang sering kita mengatakan ujian saya ini kok berat sekali, itu adalah pernyataan yang salah. Karena sesulit apapun, seberat apapun ujian dan cobaan yang harus kita hadapi, di dalam diri kita Allah telah menanam kemampuan untuk menghadapinya. Sebab Allah tegas mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuan. Sebab kalau Allah menguji kita melebihi kemampuan yang kita miliki, Allah tidak adil. Padahal kita yakin Allah itu Maha Adil. Jadi keluhan orang yang mengatakan bahwa ujian kita semakin berat, sebenarnya bukan ujiannya yang berat, tapi iman kita yang lagi turun. Iman kita yang lagi turun. Apa yang menyebabkan turun? Kadang-kadang persoalan yang berkaitan dengan kubur dunia. Makanya ketika dai kita yang di Merapi itu siapa? Masih. Dia di ruangan bawah itu, dia menemui saya, dia katakan, Ustaz, saya sendiri, saya ajak Muhammadiyah nggak mau, ajak NU nggak mau. Padahal musuh itu 50 orang dai. Artinya dia ingin menggambarkan betapa beratnya dia harus menghadapi 50. Waktu itu saya katakan, bersyukurlah, saya bilang, antum kepada Allah. Karena berarti Allah telah memberikan kemampuan kepada antum untuk menghadapi 50. So tidak mungkin Allah akan menguji dia melebihi kemampuan yang dimilikinya. Saya bilang sebenarnya Allah sudah menanam kemampuan kepada antum untuk menghadapi 50. Kata dia, oh begitu saja. Iya memang begitu kata ayah. Akhirnya dia bangkit lagi lah. Udah saya pulang dulu begitu. Nah kita seringkali persoalan-persoalan yang seperti ini kita menganggapnya bahwa ujian kita berat, kesulitan dan lain sebagainya. Nah, maka oleh karena itu kita harus menjaga dan memelihara iman. Dengan apa kita jaga? Dengan apa kita pelihara? Yang paling pertama kita harus menjaganya dengan ilmu. Yang kedua kita harus menjaganya dengan amal. Yang ketiga kita harus menjaganya dengan doa. Sebab kalau kita menjaganya dengan ilmu, itu tidak ada yang sulit. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita akan senang. Karena kata ilmu, Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. Kalau kita sudah memahami itu, ketika kita menghadapi kesulitan, kita malah senang. Karena kita udah tahu bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan. Di balik kegagalan itu ada kesuksesan. Kenapa Allah sembunyikan kemenangan,
keberhasilan, di balik kesulitan dan kesusahan, ini adalah untuk menguji kita. Siap nggak kita menghadapi? Nah, kalau kita memahami ilmunya, kita semangat untuk menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Karena di balik kesulitan itu ada kemudahan. Inilah ungkapan yang pernah disampaikan oleh Pak Nasir. Kalau kita berdakwah, kata beliau, mulus-mulus saja, tidak ada tantangannya, tidak ada rintangannya. Kata beliau, sebaiknya kita lihat lagi, jangan-jangan dakwah kita itu tidak diridhoi oleh Allah. Sebab semua amal yang diridhoi Allah pasti dibenci oleh setan. Jadi kalau nggak ada tantangannya, jangan-jangan memang ini. Jadi saya pernah juga mengisi pengajian di rumahnya Rano Karno. Jadi ada satu artis yang dia ngotot bahwa saya dengan salat nggak bisa tenang, tapi setelah saya dikir ini, kemudian saya merasakan ketenangan. Saya katakan yang harus diperbaiki kualitas salatnya, jangan menyalahkan salatnya. Dia ngotot aja. Saya rasakan udah nanti dikir ini saya tenang. Saya bilang ya udah mungkin tenang, so tidak digoda lagi oleh setan. Kata setan, gak usah digoda lagi, udah sesat. Jadi udah tenang. Marah juga dia dibilang. Jadi tetapi antara ilmu dengan amal itu dua kata yang berbeda, tapi dia menjadi dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Karena buahnya ilmu itu harus terlihat pada amalnya, benarnya amal kembali kepada ilmu. Di dalam menghadapi persoalan, kan sudah disebutkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kalau kita bersungguh-sungguh menghadapi masalah itu, kita serius menghadapinya, maka Allah akan menunjukkan jalan yang banyak. Tapi ketika kita melihat masalah, ya udah kita tunggu dulu deh. Ini ada masalah kayak begini. Jangan maju dulu. Maka kita tidak akan ditunjukkan jalan untuk menghadapi. Tetapi di dalam menghadapinya itu kita harus kembali kepada tuntunan Allah. La tarkabuna tabaqan an tabaq. Jadi kalau kita ibarat naik anak tangga, kalau dari anak tangga yang pertama langsung ke 5, jatuh kita. Tetap harus tahap demi tahap. Dan tahapan-tahapannya itu pedoman kita faidah farota selesai. Kita tatap permasalahan yang kita hadapi, masalah ekonomi ini. Kemudian kita lihat kanan kiri kita, ternyata yang lebih susah dari kita juga ada. Dan mereka masih bisa bertahan. Kenapa kemudian hati kita terganggu lantaran kita kekurangan misalnya? Kalau bagi orang di jalan Allah itu kekurangan itu awal saja. Kesulitan itu awal saja. Tetapi pada gilirannya Allah akan uji kita dengan kelebihan-kelebihan. Di situ kadang-kadang kita gagal di dalam menghadapi ujian. Jangan dikira orang yang sukses, yang kita jadikan idola itu adalah dia langsung seperti itu. Itu melalui tahapan yang panjang. Tinggal kembali kepada kualitas iman kita. Di Dewan Dakwah itu dulu ada 2 orang, ada Muzain, ada Suhada. Kemudian ada Naksi. Kalau saya harus iri, saya iri sama dia. Karena kalau diutus oleh Pak Nasir ke Mesir, ke Kuwait, ke Saudi, sementara saya dikirimnya Sitiu, Mentawai, gitu. Jadi pernah satu kali
Mas Jain itu dikirim ke Kuwait mewakili Pak Nasir, ada konferensi di Kuwait. Saya dikirim ke Sitiu. Itu untuk turun masuk ke lokasi Sitiu itu. Malam itu kita gagal karena jalannya licin, jatuh bangun. Jadi kalau misalnya pakai motor, itu motornya harus diikat pakai rantai dulu. Jadi kawan itu naik motor, saya ngedorong. Motor nggak jalan, saya terperosok ke licin. Jatuh bangun. Tetapi apakah kemudian saya merasa, loh kok begini? Beda dengan Mas Jain. Karena apa? Karena kita menikmati. Menyadari inilah yang ditentukan oleh Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Jadi ketika saya sudah selesai ngasih materi pelatihan itu, saya duduk. Tiba-tiba datang Pak Wahid. Jalan udah kering, memang sore datang. Bawa surat dari Pak Nasir untuk saya. Terus Pak Wahid cerita bahwa Saudara Muzaim diminta juga oleh Pak Nasir untuk terus ke Mekah. Mewakili Pak Nasir, ada konferensi di Mekah, dari Kuwait ke Mekah. Saya buka surat itu, yang ke saya itu. Isinya, saya berharap saudara-saudara melanjutkan perjalanan ke Mentawai. Dalam hati saya, Mas Jain bajunya semakin panjang karena kamu kafir, sementara semakin panjang. Karena kan cuma pakai kabin aja. Jadi kulit kayu ditumbuk, cuma itu aja pakai. Sampai di kapal, karena naik kapal dari Padang sampai ke Mentawai itu semalaman. Saya menulis surat tentang pemikiran Nasir. Saya sebutkan bahwa Pak Nasir sudah sakit, kemudian juga dicekal oleh pemerintah. Tetapi pemikiran Pak Nasir tetap tidak bisa dicekal oleh siapapun. Pada saat ini Pak Nasir sedang mengirim dua ujung tombak, yang satu dikirim ke Kuwait, yang satu ke Sitiu. Saya mikir untuk menggambarkan bagaimana Pak Nasir berpikir itu tentang masalah-masalah yang dan sama-sama diberikan penghargaan, diapresiasi, dan itu kemudian saya bisa merasakan Pak Nasir kemudian memang memiliki feeling yang cukup kuat. Andai yang dikirim ke pedalaman itu Mas Jain, belum tentu juga berhasil. Sebagaimana kalau yang dikirim ke Kuwait itu saya. Makanya pada saat saya dapat undangan untuk mengisi pengajian di Eropa, pada saat yang sama dapat juga undangan pengajian di Papua. Saya pilih Papua. Sampai Pak Bukhari Tamam pada waktu itu mengatakan, sudah ini kesempatan sudah. Kapan lagi bisa dakwah ke Eropa? Saya bilang, Pak, yang ke Eropa itu banyak yang mau. Tetapi yang ke Papua belum tentu ada. Jadi saya pilih ini saja. Biarlah yang ke Eropa yang mau saja. Saya bagian yang orang nggak mau. Dan itu ujiannya luar biasa. Saya berangkat dari rumah. Saya berangkat dengan Ustaz Hafiz. Itu dari rumah saya ke Cengkareng, Hafiz membawa mobil setengah jam. Mobilnya butut lagi. Saya takut hancur di sana. Berangkat ke Surabaya. Sampai di Surabaya, nggak mau jalan pesawat itu karena ada penumpang yang nggak dapat tempat duduk. Ribut semuanya nggak mau turun. Akhirnya satpam turun tangan, satu yang mudah dipegang sama dia.